buat programnya ini di record ya, jadi jangan khawatir nanti bisa melihat hasil rekamannya lagi. Jadi seperti biasa, seperti kemarin-kemarin, bahwa ini nanti akan di record ya. Oke, saya share dulu Android Studio-nya. Oke, nah seperti biasa, misalnya hari ini kita akan buat sebuah text view, kemudian di bawahnya ada sebuah button. Kalau button itu diklik, maka text view-nya akan memunculkan sebuah kalimat gitu ya, misalnya gitu. Sederhana itu. Jadi kita akan memprogram button-nya ya, button-nya. Oke, kita create project empty activity ya. Jadi kemudian my first activity. Ini terserah aja ya namanya. Oke, kita tunggu sebentar sampai Android Studio-nya ready. Dulu sampai dia memunculkan layout-nya. Jadi nanti kita ketika user mengklik itu bagaimana cara bikin codingnya ya. Codingnya yang sederhana dulu, kita akan tulis sesuatu di text view ya. Nanti kita masih akan menggunakan linear layout ya. Di pertemuan berikutnya baru kita menggunakan layout yang lain. Jadi kali ini masih menggunakan linear layout. Ini agak lama ini. Proses build Gradle-nya lama sekali, kita tunggu. Saya kenapa lama sekali ini? Oke, akhirnya. Oke, layoutnya, tinggal layoutnya, Gradle-nya udah. Oke, nah, ini ya. Jadi ada sebuah text view dan nanti ada satu button ya. Jadi yang ini kita hapus dulu.
di Hello World. Kemudian constraint layout-nya kita ganti menjadi linear layout ya. Ini kita ganti menjadi linear layout. Linear layout. Oke. Dan linear layout-nya kita rubah orientation-nya menjadi vertikal. Orientation menjadi vertikal. Oke. Nah, kemudian kita letakkan sebuah text view. Kita taruh di sini text view-nya. Oke, ini saya agak gedein. Kemudian teksnya saya kosongkan dulu. Oke. Nah, di bawahnya ada sebuah button. Jadi kalau button ini diklik, akan muncul tulisan di text view-nya ya. Oke. Nah, kita buat dulu teks-teksnya, string-stringnya ya di res values string XML ya. Oke. Nama kita in string, kita namain aja stringnya ini ini aja. Kemudian satu lagi ini string yang mau munculnya ya. Kalimat lah. Nah, gini. Oke, jadi ini untuk satu untuk button, satunya yang teks mau muncul ya. Oke, kita kembali ke sini. Yang buttonnya teksnya baru kita ganti menjadi string yang sudah kita buat tadi. Oke, add string button. Oke. Nah, gitu aja ya. Oh, ganti ID-nya deh biar terlihat profesional ya. Ganti ID-nya. Yang ini namanya button aja deh. BTN klik. BTN klik. Oke. Ini teks tampil. Oke ya. Nah, langkah selanjutnya, nah ini yang penting bahwa kita baru akan bikin codingnya. Caranya adalah kita akan, karena kita akan memprogram button ini, jadi kita pilih dulu buttonnya, ya ini sudah terselect. Kemudian di propertiesnya kita cari properties yang namanya on click. On click. Oh, nah ini on click ya. Oke. Nah, di sini kita buatkan nama program, nama method yang akan dijalankan ketika button ini diklik gitu ya. Saya kasih aja tampil tulisan namanya. Terserah sih namanya ya. Tampil tulisan. Oke, ini ya. Merah. Oh iya, biarin aja merah ya. Oke. Nah, setelah ini kita ke kode XML-nya. Jadi ini ada klik kode ini XML. Nah, button ini tadi di on click-nya sudah kita buat tampil tulisan tadi ya, tapi merah gitu ya.
Nah, kita klik di tampil tulisan itu, nanti di sebelah kirinya ada semacam bola lampu berwarna merah, itu help ya. Jadi ada banyak pilihan di sini. Kalau kita klik ke bawah, itu kita bikin yang create method tampil tulisan di main activity. Jadi dibuatkan secara otomatis oleh Android Studio-nya. Jadi kita pilih yang gambar lampu ini. Oke. Nah, maka nanti kita akan dibawa ke main activity.java. Nah, di sini codingnya. Dia udah bikinkan sebuah method namanya tampil tulisan seperti yang kita buat tadi ya. Nah, di sini baru kita tulis, kita tampilkan tulisan yang ada di string yang sudah kita buat tadi ya. Kita akan tampilkan di situ. Oke, caranya pertama kita bikin objek sebuah text view. Text view, oke, view, view, fine. Ini ditulis seperti ini ya. Kita akan konekkan si txt tampil ini ke text view-nya ya nih. Oke. Nah, sekarang baru txt tampil set text. Nah, di sini kita bisa bikin tulisan ya, misalnya ini kita nggak ambil dari stringnya dulu. Kita tulis langsung aja coba dulu ya. Selamat datang di Android Studio. Nah, ini ya, ini tulisan ini akan kita tampilkan di, jadi kita bikin objek dulu namanya, terserah, ini saya bikin nama txt tampil. Ini kita konekkan dulu ke ini. Ini adalah ID dari text view-nya, ya, text view yang ada di layout. Nah, baru si objek ini kita bisa set teksnya dengan, ya teksnya terserah apa, gitu ya. Nah, kita coba dulu yang seperti ini. Kita coba running ya. Oke. Sebentar. Saya pindah dulu ke runningnya ya. Oke, udah muncul. Pindah ke virtual device-nya dulu. Ini kita tunggu. Nanti kita coba klik ya. Oke, kita lihat. Oke, belum running. Sedang running. Nah, ya. Nah, ini sudah tampil. Jadi kalau kita klik, nah, selamat datang di Android Studio. Jadi langsung muncul seperti itu ya. Nah, itu terlihat sekarang bahwa kita sudah bisa bikin si buttonnya ada reaction ya. Kalau kemarin kan belum ada tampilannya ya. Oke.
Nah, oke, saya dulu. Sekarang sudah bisa tampil seperti itu. Nah, bagaimana kalau seandainya kan tadi kita sudah bikin uh, bikin string yang mau tampil itu kan kita sudah bikin di string XML ya. Nah, bagaimana kita ngambil string itu untuk kalau ini kan tadi langsung diketik di dalam kurungnya ya. Dalam kurungnya kita langsung ketik. Sementara kita kan sudah punya string yang bakalan kita tampilin ya di string XML. Kita udah bikin variabel-variabelnya tadi apa kalimat gitu ya. Oke. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah seperti saya sharing dulu, kembali sharing dari studionya. Nah, oke. Nah, kalau yang di atas tadi ini kan langsung stringnya kita tulis gitu ya. Nah, kalau bagaimana kalau di string XML ini kan kita sudah bikin sebuah string dengan nama kalimat nih ya. Ini saya mau nampilin ini ya. Caranya adalah begini. Sorry, gimana aktif? Set teks tampil titik set teks. Nah, kemudian di sini ada r titik string titik kalimat. Nah, kalimat ini adalah nama stringnya nih. Nah, gitu ya cara menggunakan. Jadi kalau kita sudah definisikan string di sini banyak gitu ya, kita bisa gunakannya dengan cara seperti ini. r.string. Nama string yang sudah kita buat di string XML ya. Oke. Kita coba runningnya. Nah, dalam buat program kalau kita punya string-string itu jangan diketik di codingnya langsung ya, tapi dibikin di string XML biar dia fleksibel. Istilahnya kalau kita ketik di program langsung seperti tadi itu hardcode, jadi nggak bisa diganti ketika programnya udah dikompil. Nah ini ya munculnya ya ini adalah string yang ada di string XML tadi. Oke, jadi caranya adalah seperti itu. Jadi kalau kita punya string, ya seperti contohnya aja tadi nama button apa string yang akan muncul di button atau apa gitu, itu kita harus buatkan dalam bentuk string XML. Jangan di hardcode langsung di coding ya. Oke. Jangan langsung di coding di sini. Biasanya kan kalau kita hardcode di sini ada warning ya. Ada segitiga warna kuning ya. Coba aja kalau teks ini ya, ini kan ada button ya. Teksnya button ini nggak pakai gini. Ya, sorry. Teksnya nggak pakai gini, nggak pakai string gini. Kita langsung ketik di sini. Di sini pasti ada segitiga warna kuning. Warning. Karena itu hardcode. Ya, oke. Nah, kalau dibikin di string XML ini, ketika program sudah dikompil, sebetulnya string ini masih bisa kita ganti-ganti ya daftar ini. Isi stringnya ini. Makanya disebutnya tidak hardcode ya. Nah, cara yang seperti ini juga yang diketik langsung di coding Java-nya seperti ini hardcode. Ya. Ini sangat tidak disarankan ya. Cara-cara yang seperti ini. Ini kita buat dulu. Jadi ini saya hapus saja. Nah, jadi gini. Caranya adalah r.string. Nama dari string yang kita definisikan di string XML ya. Kita bisa pakai app name, bisa ya kita ganti aja di sininya app name. Ini kan kalau nanti nama aplikasinya yang nah ini app name. Jadi kalau kita klik tombolnya nanti muncul nama aplikasinya. Tadi bikinnya kan my first activity nama aplikasinya ya. Oke, kita lihat aja nih.
My first activity ini yang akan muncul di text view-nya. Oke, nah gitu ya. Itu sederhana ya, baru coding yang sederhana. Berikutnya kita akan bikin program untuk kalau kita klik ada angka yang muncul ya. Kemarin udah bikin layout-nya, ada angka yang muncul. Kalau kita klik, nanti angkanya akan bertambah naik, counting up ya. Nanti kita tambahin satu tombol reset. Kalau reset nanti kembali ke angka 0 ya. Kemudian kalau kita klik count lagi nanti angkanya nambah. Tapi itu next ya. Karena untuk bikin yang seperti itu nggak bisa langsung, kan bukan string ya bentuknya, itu angka. Bagaimana nampilin angka yang tipenya integer misalnya ke text view. Nah, itu kita next ya. Kemudian di next-nya itu juga di pertemuan berikutnya juga kita akan layout-nya tidak menggunakan linear layout ya. Karena kita nanti desainnya kita maunya tombol reset sama tombol count-nya itu sebelahan, bukan atas bawah. Otomatis nggak bisa pakai linear layout. Karena kan kalau linear layout dia kalau kita susun vertikal dia pasti view-nya vertikal gitu ya, nggak bisa ke samping. Nah, kalau pakai constraint layout, kita akan pakai constraint layout di pertemuan berikutnya, itu kita bisa bikin flow ya. Di sini text view, kiri kanan tombolnya. Di pertemuan berikutnya kita udah pakai layout yang berbeda ya.